Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masjidal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh, semoga dimuliakan Allah. Hari ini kita masih menunaikan ibadah kita bulan Ramadan. Kita sering mengingatkan, kiai-kiai mengingatkan bahwa apa yang terjadi sebenarnya dalam tubuh kita itu kalau kita berpuasa. Ada 3 utama. Pertama adalah pengendalian pemikiran. Yang kedua, pengendalian fisiologis tubuh. Yang ketiga, pengendalian ucapan, perbuatan, dan perilaku. Pengendalian pemikiran menurut ilmu kedokteran dan psikologi itu ada 3 tipe. Pemikiran kognitif, pemikiran afektif, dan pemikiran psikomotor. Ini kalau guru dengan dosen itu paham banget itu. Karena itulah yang diajarin kepada anak-anak kita. Sayangnya bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Kenapa? Karena ilmuwan yang menemukan itu adalah bukan orang Islam, mereka non-Muslim. Nah, yang 3 pokok tadi itu kita kendalikan selama bulan Ramadan. Ada yang membatalkan puasa, ada yang menurunkan nilai puasa dari pemikiran tadi, fisiologis tubuh, dan perbuatan perilaku. Fisiologi tubuh itu benar-benar ibadah fisik. Jadi kinerja organ tubuh kita semuanya, jantung, ginjal, paru, arter, metabolisme, ya, saluran cerna terutama, metabolik terutama, itu benar-benar diuji. 14 jam tidak dapat asupan. Terjadilah mekanisme kompensasi dalam tubuh kita. Nah, itulah yang orang non-muslim menakutkan puasa. Bagi mereka lapar itu mereka takut, haus itu takut. Tapi bagi kita umat muslim itu adalah ujian. Malah itu satu aspek dari filantropi Islam. Nah itu ya. Nah sekarang kalau menurut psikologi ada 3 pemikiran. Menurut agama kita banyak banget hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran. Mari kita kaji sebentar. Karena kita sering mendengar ya kajian dari kiai, ustadz, itu banyak yang nggak tepat. Pemahaman istilah-istilah itu. Ya. Kita dalam agama kita, dalam Islam, pemikiran kognitif tadi itu identik dengan al-fikri. Di pemikiran secara umum itu kerja otak bagian depan. Nah ini anehnya kalau saya waktu fakultas kedokteran, kalau orang main sepak bola di sininya diadu dengan bola. Padahal ini pusat berpikir yang utama, menentukan kecerdasan seseorang, ilmuwan seseorang itu pada otak bagian depan sini. Al-fikri, dalam Al-Quran berbunyi al-fikri. Malah ada ayat yang dipakai pertanyaan, ya. Afala yatafakkarun, apakah engkau telah berpikir? La'allakum yatafakkarun, semoga engkau berpikir, memikirkan. Ada syariat Islamnya untuk berpikir.
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Coba apa artinya? Kami turunkan Al-Quran kami kepada engkau ya Muhammad, ya, agar kamu menerangkan untuk kepada umat manusia supaya mereka memikirkan. Ini salah satu makna yang kita ambil. Jadi tidak salah ya, sistem pendidikan memang betul-betul diasah pemikiran al-fikri atau kognitif tadi. Itu satu. Pemikiran kedua menurut agama kita, kalbu. Itu pemikiran. Nah, kalbu itu dalam agama kita itu dua tipe, karena kalbu itu gonjang-ganjing, tidak stabil, kadang baik, kadang tidak. Kalbu yang baik itu kalbun salim. Kalau kalbun salim menguasai diri kita, itu namanya kita cerdas kalbu kita untuk menegakkan kebenaran, meraih kebaikan, menggapai kebahagiaan, mewujudkan keselamatan pada diri kita. Itu qalbin salim. Sangat bagus maknanya. Tapi yang buruk juga ada. Mungkin kita sudah sering dengar ya istilahnya. Qalbun marij. Kalbu yang sakit. Ini kalbu ini bahasa Indonesia kita ini hati. Hati ini beragam lagi nih istilahnya. Ada hati nurani, ada suara hati, ada hati kecil. Itu menunjukkan kalbu semuanya. Nah, kalbun marid, hati yang sakit. Nah, itu sangat disebut, orang sebut. Allah sudah menetapkan melalui firman-Nya. Ini syariat Islam untuk kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, Al-Baqarah ya. Dalam hati manusia itu telah ada penyakit, atau dalam kalbu manusia itu sudah ada penyakit. Kemudian Allah meningkatkan penyakitnya sehingga mereka mengidap azab yang pedih, diakibatkan mereka selalu berdusta. Berdusta salah satu penyakit kalbu. Berdusta, bohong, hoak. Banyak lagi itu, gurur, ujub, riya, penyakit kalbu. Tinggi hati, angkuh, sombong, sakit hati, busuk hati, benci, dendam, fitnah. Itu adalah penyakit-penyakit kalbu yang bersemayam dalam hati manusia. Nah, ini anehnya, tolong diketahui dalam ilmu psikologi, penyakit kalbu tadi itu bagi mereka belum digolongkan penyakit, hanya digolongkan gangguan perasaan. Tapi kalau kita meraih ittaqullah, itu boleh kita sebut penyakit. Supaya penyakit kalbu tadi itu merugikan diri kita sendiri. Kita mempelajari Al-Quran, itu juga harus ada kecerdasan kalbu. Firman Allah juga ada mengatakan, apakah engkau telah mempelajari Al-Quran? Atau apakah kalbu Anda sudah tertutup? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Nah, itu kita dengar surat Muhammad, dalam surat Muhammad. Itulah kalbu untuk kita. Ada kalbu baik yang menuntun kita, yang bisa mewujudkan kepribadian kita muttaqin, kita bisa berakhlak mulia, beribadah yang taat, berakidah murni. Itu kalbun yang baik, kalbun salim. Tapi sebaliknya adalah kalbun tidak baik. Yang tidak baik kenapa? Why? Kenapa demikian? Karena ada pemikiran satu lagi pada kita, namanya pemikiran nafsu. Nah, ya ini yang ketiga, pemikiran nafsu. Pemikiran nafsu itu adalah pemikiran yang lahir di otak kita, ya, yang melahirkan, yang menimbulkan
keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu nafsu. Kita nafsu itu berpikir. Nah, kualitas nafsu itu tergantung kualitas memori yang ada di otak kita. Kalau otak kita telah dipenuhi oleh memori-memori yang tidak baik, ya nafsu keluar tidak baik. Nah, memori itu kapan diciptakan? Itu sepanjang hayat. Dari lahir sudah terbentuk memori. Akibatnya apa artinya memori? Memori sangat tergantung kualitas kehidupan seseorang. Tingkat pendidikan yang dia terima, ajaran yang dia tempuh, ya, lingkungan yang di sekitarnya dia, asuhan dari orang tuanya, itulah membuat memori apakah baik atau tidak. Kalau tidak, salah satu adalah itu yang tadi menimbulkan pemikiran nafsu. Nah, dalam Al-Quran nafsu itu juga dua tipe. Ada nafsu baik, ada nafsu tidak baik. Nafsu baik apa? Itu adalah kita berkeinginan, ada dorongan-dorongan untuk mencapai, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan hidup. Itu nafsu yang baik. Tapi ada lagi nafsu yang tidak baik. Nafsu mengarah kepada kejahatan. Nah, dalam agama kita disebut nafsu amarah. Kalau masih ada pertimbangan, nafsu lawamah. Kalau nafsu yang suci, yang baik, nafsu mutmainnah. Ini kisahnya adalah lahir nafsu. Firman Allah ini adalah dalam surat Yusuf. Innan nafsa la'ammaratus bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu cenderung berbuat buruk, berbuat kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Karena Tuhanku adalah Maha yang Pengkasih lagi Penyayang, dalam surat Yusuf. Itulah nafsu. Nah, nafsu buruk ini kalau dalam kajian kami ya, nafsu buruk itu adalah nafsu biasanya dorongan keinginannya itu menuju kepada banyak ya. K1, kepuasan, kenikmatan, kesenangan, kemewahan, kekuasaan. Itu nafsu yang buruk. Nah, tolong diingat satu lagi, nafsu tidak peduli orangnya. Walaupun kualitas memorinya, berarti ilmunya sudah tinggi, tetap punya nafsu. Contoh sedikit aja deh, ya. Kita ribut-ribut sampai sekarang. Bangsa kita ribut. Kenapa? Karena pemimpin puncak itu sepertinya terlibat hawa nafsu. Nah, dia yang banyak tadi itu ada sama dia. Dulu kita ingat ya, membangun pemindahan ibu kota. Ini kita baca di media. Dibangunlah kota dalam hutan dengan anggaran tidak sedikit. Itu dua nafsu di situ tuh dia. Nafsu, hawa nafsu kemewahan, hawa nafsu kekuasaan. Dia itu ingin namanya tertoreh atau tertulis dalam sejarah bahwa dia yang membangun kota itu yang dia cari. Yang kedua, ini hawa nafsu kemewahan ini, kesenangan, kepuasan. Anaknya harus menjadi pemimpin. Itu hawa nafsu. Untuk mencapai hawa nafsunya, semua kebijakan dia ambil yang seolah-olah dia tidak salah. Kita ribut ya. Tadi malamnya kita baca masih ribut ya. Konstitusi diobrak-abrik. Kualitas demokrasi dianjlokkan hanya demi hawa nafsu. Azas kepatutan dilanggar. Padahal dalam Islam azas kepatutan itu azas yang ma'ruf. Di Muhammadiyah populer banget ya gitu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu apa ya? Dan hendaklah ada sebagian umat yang selalu mengajak menunjukkan suatu kebaikan
berbuat ma'ruf, berbuat yang patut, yang layak, dan jangan berbuat yang mungkar, agar kamu beruntung. Azas kepatutan ini sangat dipegang orang. Maaf ya sedikit, dalam adat Minangkabau ada ungkapan itu menunjukkan azas kepatutan. Maaf ya bahasa Minang ya. Balaye banakoda, bajalan banan tuo, bakato banan pandai. Itu apa artinya? Berlayar, ini falsafah kehidupan. Berlayar mengarungi lautan harus ada nakoda. Berjalan menempuh kehidupan di dunia ini ada yang tua. Ya. Bermusyawarah mewujudkan, merumuskan sesuatu untuk kita semua ada yang pandai. Jadi nakoda adalah simbolik untuk orang yang terampil, orang tua adalah simbolik untuk orang yang berpengalaman, ya. Orang pandai adalah simbolik pada orang kepada kecerdasan. Di keterampilan, pengalaman, kecerdasan, sempat itulah untuk kita mengadu. Itulah yang kita dahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Bukan seenaknya anak ingusan harus ke atas. Itulah hawa nafsu. Ini kita dalami sedikit hawa nafsu ya. Belum lagi hawa nafsu pribadi kita masing-masing. Ya, makanya dalam kedokteran hawa nafsu itu dibagi 3. Hawa nafsu perut, hawa nafsu syahwat, hawa nafsu emosi. Nah, apa makna yang kita ambil Ramadan? Ramadan jelas banget adalah untuk mengontrol, mengendalikan hawa nafsu yang mudah bergejolak itu. Ini mana yang sangat penting. Hawa nafsu dilanggar, puasanya batal. Hawa nafsu syahwat dilanggar, pasti batal puasanya. Hawa nafsu emosi diperturutkan, apa yang terjadi? Kualitas puasanya menurun. Nah, itulah ya sedikit pandang kita tentang hawa nafsu. Kenapa demikian? Yang perlu banget untuk kita adalah dalam rangka mendidik anak-anak kita. Janganlah anak kita dikendalikan pemikiran hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu muncul pada standar kualitas memori yang ada di dalam otak itu. Nah, kita lanjutkan pemikiran selain. Masih banyak pemikiran ini dalam Islam. Yakin itu juga pemikiran. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sebenarnya engkau akan mengetahui dengan ilmu yang diyakini, meyakini. Yakin itu berpikir. Hakul yakin. Ya. Masih banyak lagi. Jiwa. Jiwa itu juga sebenarnya menunjukkan ada proses pikir. Malah dalam psikologi terkenal kalau proses pikir orang terganggu atau menyimpang disebut sakit jiwa. Nah, itu ke rumah sakit jiwa perginya. Itu jiwa. Akal itu pikiran standar bahwa ini dia seorang manusia. Karena makhluk tidak berakal, tidak manusia. Banyak banget, kaya. Islam ini sangat kaya dengan tuntunan istilah. Ini ada yang bagus nih, 3 nih. Yaitu pemikiran dalam rangka memahami, mengikuti tuntunan. Khususnya Al-Quranul Karim. Nah, lahirlah 3 tipe pemikiran. Satu namanya pemikiran bayani. Ini pemikirannya harus sesuai dengan teks yang dia pelajari. Nah, ini bagus sebenarnya. Apa yang tertulis dalam Al-Quran, dia harus paham itu, akui itu, pelajari itu, terapkan dalam kehidupan. Bayani. Tapi yang satu lagi, irfani. Pemikiran yang melibatkan perasaan. Yang melibatkan pemikiran afektif yang tadi. Kalau pemikiran afektif itu melibatkan organ internal tubuh. Melibatkan jantung, saluran cerna, paru, ginjal. Itu pemikiran afektif. Atau pemikiran perasaan. Nah, itu. Di irfani itu benar-benar tidak ada yang lain ilmu kecuali yang dia pelajari sana sesuai dengan teks. Ya. Inilah melahirkan aliran-aliran dalam Islam itu bervariasi.
Ya, ada orang yang betul-betul nekat dengan tasawuf di sana itu. Nah, yang ketiga pemikiran burhani. Nah, ini pemikiran yang boleh diperdalam untuk kepentingan kehidupannya sehari-hari dengan menimba ilmu yang benar yang sesuai dengan kemajuan otak manusia. Burhani. Jadi ijtihad itu diterima dalam pemikiran burhani. Jadi sekarang kita harus memikirkan bagaimana ya ilmu yang kita anut. Misalkan kita menganut, kita pendidikan kita bidang ekonomi, kita udah belajar ekonomi. Nah, dia dalami tuntunan ekonomi itu menurut tuntunan Islam dalam Al-Quran, dalam hadis atau dalam tafsir karang-karangan ilmiah yang lain dalam Islam. Itu dia terapkan untuk memperdalam yang ada di dalam Al-Quran. Itulah pemikiran burhani. Jadi di negara kita pun ada terjadi pemilah-pemilah, ya, disebutnya berdasarkan ideologi yang terbentuk. Ideologi di Muhammadiyah tidak sama dengan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Wah, berbeda. Nah, itu tadi bagaimana mendalami tuntunan, di situ berbeda. Nah, bagaimana kita menyikapi? Biarkanlah jadi demikian. Tapi yang penting salah satu adalah kebenaran. Kebenaran ini yang kita anut. Mana yang benar? Nah, itulah yang kita pahami, kita hayati, kita praktekkan dalam kehidupan. Tadi sebuah kisah-kisah pemimpin tertinggi pun terlibat hawa nafsu. Jadi hawa nafsu inilah sangat penting. Makanya dalam Islam hawa nafsu itu sangat populer, ya. Sangat populer karena hawa nafsu itu kan menyesatkan seseorang dalam kehidupan, dalam menempuh kehidupan, ya. Apa dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, kalau engkau terlibat hawa nafsu, karena engkau akan sesat dari jalan Allah. Demikian, ya. Padahal hawa nafsu itu selalu ada, tapi yang kita harapkan adalah hawa nafsu yang baik. Saya kira cukup situ, ya. Cukup panjang nanti, tidak enak pagi-pagi. Ya, terima kasih. Memang ada diskusi. Nah, ini bagus. Coba kita dalami, ya. Pendapat orang berbeda-beda tentang pemikiran manusia. Pemikiran manusia yang pasti adalah kerja otak. Organ lain tidak bisa berpikir. Yang bisa berpikir hanya di otak. Kalau otak rusak, kecelakaan, dia tabrak mobil, orang tidak bisa berpikir sedikit pun. Ya, nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, selesai diskusi tentang fikih, tentang berpikir. Monggo pada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi bertanya para silakan. Monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik tapi sulit, Pak Dokter. Hah? Menarik tapi sulit. Ya, tadi dari masalah struktur apa namanya fisiologi anatomi manusia, kemudian menimbulkan banyak pemikiran banyak, itu melahirkan juga firqah yang berbeda. Melahirkan partai, tapi kalau partai itu tidak berbeda ideologinya, nggak ada sebetulnya. Ini hanya kelompok orang-orang yang mencari kue pembangunan. Makanya ini agak sulit diedukar. Jadi perbedaan tadi harusnya muaranya kan di kebenaran. Tapi karena ada hawa nafsu dan kepentingan, yang namanya kebenaran pun jadi relatif. Jadi kebenaran semua ini kan bertengkar di MK. DPR untuk takut kena asal dan yang benar. Bukan hanya kelompok membuat kesalahan yang sering mengaku benar. Jadi kalau dianalisa Pak Dokter, itu mencari kebenaran yang benar. Jangan dilarikan ke Al-Quran sama hadis dulu, Pak. Nanti orang-orang absurd nanti. Larikan aja ke yang sifatnya ilmiah, gampang ditangkap oleh tiga orang. Sehingga orang nanti kalau bicara tentang kebenaran itu ya sama,
that's the truth, bukan kebenaran yang sifatnya relatif. Kalau Al-Quran sama hadis, nanti orang selalu berlindung di situ, Pak. Interpretasinya juga beda-beda, kebenaran hakiki pun tidak ditemukan. Semuanya harus membuka akhirat, karena nanti yang ikut neraka, mana yang masuk surga baru kelihatan kebenaran. Kalau zaman Rasulullah kan jelas, yang ikut Rasulullah mesti benar, yang ikut lambang Rasulullah pasti salah. Sekarang kan semuanya jadi Rasulullah, merasa benar, terus bertempur. Ini repotnya dunia ini sekarang, akhir zaman. Untuk Israel mau bubar, kiamat mendatang sudah menyimpan sapi merah untuk mengundang Imam Mahdinya untuk menyegerakan kiamat daripada Maluka Nabi Gaza. Mereka berikan pengen segera. Tapi Indonesia kan tidak seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Pak. Ya, pertanyaan bagus banget ya. Contoh tadi Pak, orang berpartai ya. Ini saya jawab agak filosofis ya. Bagaimana mencari kebenaran? Nah, ini dalam sejarah terkuat ini, mencari kebenaran. Tapi yang bagus dalam ajaran Islam itu bagaimana orang mencari kebenaran. Nah, ini mohon maaf lagi saya ini. Saya baru mempelajari tapi di adat Minangkabau. Ya. Karena perlu kita simak ini. Di Jawa juga ada, tapi saya tidak mengerti keterangannya. Di Jawa itu ada ungkapan petunjuk atau petuah untuk umat yang banyak di sana. Ya. Apa bunyinya? Perintah kepada masyarakat banyak. Maaf ya bahasa Minang. Anak kamanakan, barajo kamamak. Nanti saya artikan ya. Mama barajo ke Pangulu, Pangulu barajo ke Mufakat, Mufakat barajo ke Nanbana. Nanbana adalah pemimpin yang tertinggi. Itu apa artinya? Anak kebenakan patuh dan tunduk mengikuti kepada mama. Ini kepala kaum. Ini mama kata orang sana. Mama patuh dan tunduk mengikuti kepada penghulu. Penghulu ini kepala beberapa kaum. Nah, penghulu patuh dan tunduk dan mengikuti kepada mufakat, hasil musyawarah. Musyawarah patuh dan tunduk mengikuti kepada yang benar atau kebenaran. Kebenaranlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang mengatur segalanya. Berarti di sini dapat satu aspek. Kebenaran itu diwujudkan oleh pendapat bersama. Bersama itu apa? Di Minangkabau itu ada tiga. Istilahnya tiga tumpu sejarangan. Yaitu alim ulama, kaum adat, dan cendekiawan, orang yang berilmu. Yang tiga itulah bermusyawarah memutuskan untuk mendapatkan suatu kebenaran. Nah, kebenaran dari mana rujukan pertama? Ini adalah ada lagi istilah di sana, itulah namanya syariat Islam. Ya. Adat berseni syarak, syarak berseni kitabullah. Syarak mengatakan, adat menggunakan. Jadi syarak ini syariat atau syariah. Jadi perilaku umat manusia itu harus sesuai mengikuti syariat Islam. Syariat Islam itu ada dalam kitab Allah, yaitu kitabullah. Jadi dua rujukan. Rujukan tertinggi adalah tuntunan yang diwahyukan atau yang dibawa oleh Rasulullah yang sahih. Yang kedua adalah bagaimana kesepakatan bersama untuk mencari kebenaran itu. Nah, itu prinsipnya. Dan ini hanya berlaku di negara demokrasi. Kalau untuk level-level dalam kepartaian tadi. Nah, kalau orang sudah merusak demokrasi, bagaimana cara mencari kebenaran? Tidak mungkin. Nah, itulah di sini keluar lagi kata tadi. Orang itu dikendalikan hawa nafsu. Saya baca satu ayat ini ya. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadati samawati wal ardh wa man fihim bal atainahum bi dzikrihim fahum
anzirihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu, pasti binasalah langit dan bumi beserta semua isi di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan suatu kebanggaan atau Al-Quran, tapi umat yang demikian berpaling dari kebanggaan itu. Ini contohnya bagus banget dalam ilmu kedokteran ini. Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsu, rusaklah ciptaan Allah dimanapun ada. Nah, bagaimana seorang pecandu narkoba, pecandu alkohol, pecandu berat rokok, dia merusak dirinya sendiri. Nah, itulah contohnya, ya. Jadi Pak, agak detail seperti tadi saya sudah sulit, tapi falsafah prinsipnya demikian, kita harus mencari kebenaran. Jadi kita bermusyawarah itu harus mencari kebenaran. Tapi kita lihat di TV ya Pak ya, orang berdebat ya. Apa itu? Kebenaran itu sesuai dengan jalan pikirannya. Kalau jalan pikirannya mengikuti hawa nafsu, kebenaran sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian hawa nafsunya muncul, hawa nafsu amarah. Nah, sinilah kata kasar, mulut kasar, kalimat yang tidak layak kita dengar, padahal berdiskusi di tempat yang ramai. Begitu sulitnya mencari kebenaran. Nah, sekarang Bapak saya tanya lagi, di hasil pemilu kemarin benar atau tidak? Wah, bercanda. Ya udah, oke, silakan. Iya. Kebenaran hakiki hanya dari Allah. Jadi kebenaran itu apa Pak tadi jawabannya? Kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa? Apa? Kebenaran itu apa itu? Enggak. Kebenaran kita ubah. Iya. Kan udah tadi. Kebenaran dalam Al-Quran untuk penuntut umat disebut dengan syariat. Kan demikian. Ya. Syariat itu adalah jalan terang untuk kita. Ya. Di kulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Nah, setiap umat diberi amanah melaksanakan syariat supaya mereka mendapatkan jalan terang dalam menempuh kehidupan. Nah, jalan terang ini kalau dalam kiai kita menyebut itu sumber air kehidupan. Kan demikian. Nah, sumber ya. Jadi kebenaran dalam Al-Quran yang berupa syariat itu artinya aturan-peraturan itu harus kita laksanakan dalam setiap program kehidupan kita, dan jangan ikuti ya program syariat atau aturan yang dibuat berdasarkan hawa nafsu pada orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, tsumma ja'alna syari'atan minal amri fattabi'a wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian setiap umat diberi beban, diberi tugas melaksanakan semua aturan di setiap program kehidupannya. Jangan ikuti program kehidupan yang berlandaskan hawa nafsu yang dibikin oleh orang-orang yang tidak mengetahui. Wah, itu satu tuntunan syariat, ya. Itulah dia orang-orang Nasrani itu tunduk dia, makanya dia bank syariah, ekonomi syariah, semuanya yang syariah dia terima itu. Karena dalam agama mereka nggak ada. Ya, masih ada. Jadikan saja alhamdulillah itu juga nggak tahu